Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita ucapkan dan tak lupa sholawat serta salam tercurahkan bagi baginda agung Rasulullah SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dan mengulas salah satu ceramah dari Ustadz Adi Hidayat mengenai jangan putus asa, janji Allah untuk orang yang ingin bertaubat dalam YouTube channel Love Islam. Baiklah, sebelum mengulas ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, terlebih dahulu kami akan menyampaikan sedikit latar belakang beliau, terutama latar belakang pendidikan beliau. Ustadz Adi Hidayat lahir di Pandeglang, Banten pada 11 September 1984 dari pasangan Bapak Warso Supena dan Ibu Hajah Rafiah Akyar. Beliau memiliki 4 saudara kandung. Jenjang pendidikan beliau dimulai dari TK Pertiwi Pandeglang pada tahun 1989. Lalu beliau melanjutkan sekolah dasar di SD Keraton 3 sampai kelas 3 SD. Lalu selanjutnya beliau melanjutkan sekolah dasar dari kelas 4 sampai kelas 6 di SDN 3 Pandeglang. Selanjutnya ke masa-masa SMP. Beliau melanjutkan ke SMP Negeri 1 Pandeglang, Banten. Namun karena beliau menceritakan mimpinya bertemu dengan Rasulullah SAW kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut membuat kedua orang tua beliau memasukkan beliau ke Madrasah Salafiyah Sanusiyah Pandeglang, Banten, dan beliau menjadi penceramah cilik dalam acara wisuda santri di sana. Selanjutnya, beliau menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Akram Muhammadiyah Garut pada tahun 1997, dan di sini beliau banyak mendapatkan dan meraih prestasi sehingga beliau lulus dengan predikat santri teladan. Memasuki kuliah, beliau melanjutkan pendidikannya di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Fakultas Dirasat Islamiyah pada tahun 2003. Namun, dalam hal tersebut beliau mendapatkan tawaran pada tahun 2005. Beliau mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikannya di Kuliah Dakwah Islamiyah di Tripoli, Libya. Dalam salah satu ceramah yang terdapat dalam channel YouTube Love Islam, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa manusia disebutkan 5 nama dalam Al-Quran. Yang pertama ada Bashar, Ins, Insan, Bani Adam, dan Nars. Namun Allah menciptakan manusia. Manusia ini bukanlah malaikat, tapi juga bukan pula setan. Malaikat diciptakan dari takwa, di mana unsur-unsur takwa ini membawa suatu kebaikan. Malaikat merupakan makhluk yang sempurna, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Malaikat itu mustahil untuk berbuat maksiat karena malaikat merupakan makhluk yang sempurna. Sementara itu, setan tidak pernah berbuat baik. Kita sebagai manusia pun juga bukan setan, di mana seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, sejahat apapun kita, pasti ada secercah kebaikan dalam diri kita. Setan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 88 kali dan masuknya ke nafsu. Sementara malaikat disebutkan dalam Al-Quran juga sebanyak 88 kali, namun masuknya ke dalam takwa. Dari kedua sisi tersebut persis sama. Jadi manusia tidak akan pernah bisa menjadi malaikat, namun juga tidak akan bisa menyaingi setan, karena manusia, sejelek apapun manusia, pasti ada kebaikan dalam dirinya. Tidak seperti setan yang tidak pernah berbuat baik, dan tidak seperti malaikat yang sempurna. Manusia itu bukan setan dan juga bukan malaikat. Jadi sepanjang nyawa belum masuk ke kerongkongan, kita masih bisa berubah, kita masih bisa bertaubat.
Tapi di sini kekhilafan setiap manusia itu berbeda. Ada yang pernah mabuk-mabukan, ada yang pernah berzina, ada yang pernah mencuri, mungkin ada yang pernah membunuh orang. Tapi sepanjang manusia mempunyai keinginan untuk bertaubat, mempunyai keyakinan dalam dirinya bahwa Allah akan menerima orang-orang yang bertaubat, maka akan diberikan jalan oleh Allah. Dari sini bisa kita lihat betapa cintanya Allah kepada kita, sehingga sejelek apapun kita, selama kita masih mau bertaubat, Allah akan memberikan jalan dan menerima taubat kita. Suatu ketika ada orang yang ingin bertaubat, kemudian orang tersebut datang ke majelis ilmu. Sepanjang perjalanan beliau selalu beristighfar untuk bertobat tersebut. Namun suatu ketika ia kecelakaan. Sepanjang perjalanan tersebut istighfarnya akan menghadirkan taubat, sementara langkahnya ke majelis ilmu tersebut insya Allah akan menghantarkan ia ke surga. Itu yang contoh dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 100. Setiap manusia pasti memiliki hidayah, namun tidak semua hidayah itu bisa diambil. Tidak ada manusia yang tidak mendapatkan hidayah, namun pilihan di kita, hidayah itu kita ambil atau kita biarkan saja. Sebagai contoh yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat, misal si A pulang kerja, kemudian si A ini melewati jalan yang kebetulan jalan tersebut ada masjidnya. Suatu ketika ia mendengar suara azan, kemudian ia terpanggil untuk sholat di masjid tersebut. Itu merupakan contoh bentuk hidayah. Jika hidayah itu tidak kita jemput, maka kita akan membiarkannya saja. Maka ketika ada peluang, ketika ada hidayah yang sudah memberikan isyarat kepada kita, kita harus segera mengambil hidayah tersebut, jangan kita biarkan saja. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Salah dalam manusia itu wajar, karena manusia itu bukan malaikat yang selalu sempurna. Tapi ketika ada orang yang larut terhadap kesalahan itu, ketika ada orang yang berlarut-larut dalam kesalahan itu, tidak wajar, karena kita juga bukan setan yang selalu salah. Kita adalah manusia yang sesalah-salahnya kita, seburuk-buruknya kita masih punya peluang untuk kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pendapat kami terkait pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat mengenai jangan putus asa, janji Allah untuk orang yang bertaubat itu sangatlah benar dan kami setuju. Mengapa demikian? Karena manusia bukanlah makhluk yang sempurna layaknya malaikat, bukan pula makhluk yang buruk atau memiliki sikap tercela layaknya iblis ataupun jin. Akan tetapi manusia senantiasa diberikan rahmat atau hidayah serta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam melarang keras umatnya berputus asa, khususnya dari rahmat Allah. Hal tersebut juga tercantum dalam surat Yusuf ayat 87 dan surat Az-Zumar ayat 53. Isi kandungan dari kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa berputus asa itu hanyalah untuk orang-orang kafir saja, dan sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, sesungguhnya Allah akan mengampuninya, dan Allah menyayangi hamba yang ingin bertaubat di jalannya. Kemudian dari sisi psikologis juga, putus asa itu tidak baik karena dapat merugikan diri di kemudian hari, seperti timbulnya emosional yang tak terkendalikan dan susahnya sukar mencapai kesuksesan. Kemudian akan menimbulkan hilangnya semangat dan gairah hidup, stres, depresi, hingga bunuh diri. Sekian dari kami bertiga. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.